Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan saudara sebangsa yang kami muliakan. Insyaallah bulan Ramadan akan hadir bersama kita kaum muslimin, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid dengan metode Hisab Wujudul Hilal telah menetapkan bahwa untuk awal dimulainya puasa Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah insyaallah akan dimulai pada tanggal 23 Maret 2023. Dan dalam hitungan Majelis Tarjih dan Tajdid 1 Syawal 1444 Hijriah, yakni Idul Fitri, akan jatuh pada tanggal 21 April 2023. Dengan penetapan ini khusus bagi keluarga besar Muhammadiyah dan bagi kaum muslimin, tentu kita akan memasuki bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan sebelumnya dengan tahniah marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, khususnya untuk berpuasa Ramadan. Bagi kaum muslimin, puasa Ramadan dengan segala rangkaiannya adalah merupakan ibadah rutin tahunan yang diselenggarakan pada setiap bulan Ramadan penuh. Maka khusus dengan puasa, kita akan memulai berpuasa dengan tujuan untuk semakin kita taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah, dan menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan kehadiran puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya, bagi kita kaum muslimin, jadikan puasa sebagai proses pembentukan ketakwaan kita yang melahirkan spiritualitas utama, spiritualitas luhur yang menunjukkan kita menjadi pribadi yang ruhaniyahnya mengalami mi'raj atau peningkatan kualitas tertinggi. Karena ketakwaan adalah satu dari sifat utama kaum muslimin atau orang Islam menjadi mereka yang bertakwa, atau dalam kolektivitas menjadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yang dari situ kemudian terpantul segala macam kebaikan hidup, baik dalam konteks hablum minallah maupun dalam hablum minanas dan hubungannya dengan kehidupan di lingkungan kita. Dari puasa, jangan sekedar kita berhenti pada rutinitas dan berbagai aktivitas ritual, tetapi harus ada signifikansi peningkatan kualitas diri kita, kaum muslimin atau setiap orang Islam yang berpuasa. Yang pertama, kita menjadi insan-insan yang semakin taqarrub kepada Allah, semakin dekat kepada Allah.
Karena puasa dan seluruh ibadah mahdoh lainnya tidak lain untuk semakin membuat kita dekat kepada Allah. Dalam konteks ini maka setiap muslim dalam menjalankan ibadah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya dalam sholat dan seluruh ibadah kita termasuk puasa tidak lain diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang selalu ikhlas, selalu bersih, selalu taslim, tunduk dan taat kepada Allah. Dengan ketaatan kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu menjalankan segala hal baik dan selalu menjauhi hal-hal yang buruk, hatta kebaikan itu betapa sulitnya kita wujudkan dan keburukan itu betapa banyak peluang yang harus kita lakukan. Bahkan bagi orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan menyimpang, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menyeleweng, dia tidak akan melakukan hal-hal buruk, hatta punya peluang. Saya yakin dengan puasa akan terjadi gerakan spiritualitas tertinggi di mana setiap orang muslim di Indonesia, karena semakin dekat kepada Allah, dia akan terjaga hidupnya, baik sebagai pemimpin maupun sebagai umat. Yang kedua, dengan puasa dan menjadikan diri kita semakin bertakwa, kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Islam hadir di mana dibawa oleh Rasulullah tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Puasa satu di antaranya adalah membentuk kita menjadi insan yang berakhlak mulia. Ketika orang berpuasa, maka seluruh jiwanya tunduk kepada Allah dan melahirkan kebaikan dalam dirinya, sehingga menjadi orang-orang yang terbaik. Mereka yang selalu menginfakkan hartanya di kala lapang maupun di kala sempit, yang mampu menahan marah, bahkan memberi maaf kepada orang lain, bagian dari sifat takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas. Yang kita simpulkan adalah mereka yang bertakwa, akhlaknya mulia. Ketika hari-hari ini kita diresahkan oleh perbuatan dan perilaku mewah sebagian anak bangsa, sebagian elit bangsa, maka saatnya puasa dijadikan sarana untuk menundukkan diri agar kita tidak menjadi orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebihan. Karena puasa mengajarkan kita untuk belajar tidak berlebihan. Makan, minum, tetapi jangan berlebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Sikap hidup mewah bertentangan dengan kebiasaan dan kebaikan puasa maupun ajaran agama secara keseluruhan. Maka ketika kita berpuasa pada hari ini dan selama sebulan penuh, jadikan sebagai sarana membentuk akhlak mulia. Satu di antaranya, kita tidak hidup hedonis, kita tidak hidup mewah berlebihan. Yang ketiga, dari puasa dengan membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa, kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga persatuan, menjaga keutuhan hidup bersama, menjaga persaudaraan. Ketika ada orang mengajak bertengkar, Nabi mengajarkan kita, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Puasa menahan diri dari marah, amarah, kebencian, dan segala bentuk pertengkaran. Ini bisa diproyeksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
ketika di tubuh bangsa ini ada terjadi perbedaan-perbedaan paham, pandangan politik, dan lain sebagainya, maka dengan puasa kita diajarkan untuk hidup damai, diajarkan untuk hidup rukun, dan diajarkan untuk hidup bersaudara atau bersatu. Maka puasa harus melahirkan gerakan sosial kebangsaan yang membuat kita, kaum muslimin khususnya, sebagai kekuatan perekat bangsa, sebagai kekuatan pembawa perdamaian, sekaligus juga sebagai aktor-aktor yang mencegah segala bentuk yang membuat kita retak, konflik, dan mengalami perpecahan di tubuh bangsa. Puasa harus menjadi kekuatan yang mempersatukan kita sebagai umat dan sebagai bangsa. Yang terakhir, bahwa dalam fase-fase tertentu di tubuh bangsa ini, bahkan di dunia muslim, karena belum ada kalender Islam global, ada kemungkinan perbedaan atau ketidaksamaan dalam mengawali bulan puasa atau Ramadan, dalam memulai satu Syawal, Idul Fitri, dan seterusnya. Maka lewat ibadah puasa kita menghayatinya untuk selalu tasamuh, untuk selalu toleran terhadap perbedaan. Malulah kita kepada Allah dan pada teladan Rasulullah bahwa ikhtilaf, karena kita masih berbeda ijtihad di dalam menentukan awal Ramadan, satu Syawal, dan bulan Dzulhijjah, kita masih terjadi pertengkaran atau kemudian perbedaan yang membuat kita terus berselisih, saling mengolok-olok, dan saling menyalahkan pendapat dan ijtihad masing-masing. Selayaknya kita dengan puasa, kita mengambil sari dari ibadah itu untuk menjadi insan-insan yang tasamuh, insan-insan yang toleran, Islam-Islam yang membawa kita pada ukhuwah. Dengan cara toleran kita akan bisa hidup saling menghormati. Maka para ilmuwan, para ulama, mubalik, dan warga umat sejogjanya ketika menemukan perbedaan, kita semakin dewasa, kita semakin tasamuh, kita semakin toleran, saling menghormati, dan saling menghargai. Khusus bagi para ilmuwan, ulama, dan tokoh, seyogianya hindari pernyataan-pernyataan dan berbagai penilaian yang justru akan membuat kita saling tidak toleran, bahkan membuka peluang pada retak dan perpecahan di tubuh umat dan bangsa. Kita ingat pada kearifan seorang Imam Syafi'i yang selalu menjadi rujukan satu di antara ulama dan imam besar, yang beliau mengatakan bahwa pendapatku benar tetapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah tetapi ada kemungkinan di dalamnya kebenaran. Inilah mosaik kearifan yang harus diikuti oleh para ilmuwan, ulama, tokoh, mubalik, dan semua kaum muslimin. Belajar arif bijaksana di tengah menghadapi perbedaan. Saya percaya bahwa pemerintah dan semua kekuatan bangsa akan menegakkan toleransi di atas perbedaan-perbedaan dalam praktek beragama sebagai bagian dari ijtihad yang harus saling dihormati dan diberi ruang oleh Rasulullah. Maka sembari terus kita mengikhtiarkan lahirnya kalender Islam internasional, kita tetap bisa menjalankan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan seluruh rangkaian ibadah dan praktek ibadah lainnya dengan toleransi. Dan lebih dari itu, hayati bahwa dengan ibadah kita menjadi Abdullah, orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat, orang-orang yang mukhlis, dan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, dan ihsan
bersama dan dengan relasi kehidupan hablum minanas kita. Semoga puasa semakin membuat kita melahirkan pribadi-pribadi yang luhur dan utama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.